Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Indah Amalia Hadi dengan NIM 1922024. Saya berasal dari kelas B3 2019, Prodi Bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Introduction to Interpreting, di mana menjelaskan tentang etika dan beberapa dasar etika atau sikap yang dimiliki oleh seorang interpreter dalam situasi interpreting. Baik, langsung saja. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika merupakan moral tentang aturan yang diakui pada departemen tertentu di kehidupan sosial, di mana masalah moral merupakan kewajiban yang harus dimiliki setiap insan manusia dalam jangkau seluas-luasnya, yang mencakup baik dan buruk atau benar dan salah. Meninjau tugas dan kewajiban moral itu sendiri dengan melakukan sesuatu tindakan atau etika yang menekankan nilai-nilai moral. Prinsip perilaku yang mengatur suatu individu atau sebuah profesi, di mana hal ini akan terlihat letak keprofesionalan moral yang mendasari kode etik seorang interpreter. Adapun dua pertimbangan utama yang harus diperhatikan oleh seorang interpreter sebelum menuju pada etika atau dasar etika yang dimiliki seorang interpreter. Yang pertama adalah seorang interpreter menyediakan tempat layanan untuk biaya, sedangkan klien membayar untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan yang kedua yaitu seorang interpreter menunjang masalah kesejahteraan penerima pada banyak layanan profesional yang mengharuskan perilaku etis. Baik, langsung saja kita menuju pada beberapa dasar etika atau sikap yang harus dimiliki seorang interpreter demi berlangsungnya penyampaian informasi yang dilakukan oleh seorang interpreter dalam situasi interpreting. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan ini berarti seorang interpreter tidak boleh mengungkapkan informasi tentang pribadi atau situasi yang diperoleh selama menjalankan tugas. Adapun menurut saya, sasaran dari seorang interpreter itu harus bisa menghormati adanya batasan atau interaksi yang bersifat pribadi dan menjaga kepercayaan klien. Prinsip yang harus ditekankan, interpreter harus memperlakukan segala informasi yang dipelajari dalam tugasnya sebagai sesuatu yang benar-benar rahasia. Interpreter menjaga kerahasiaan dan tidak boleh membocorkannya kecuali atas persetujuan dari pihak klien. Sebagai contoh, seorang interpreter tidak boleh mendiskusikan mengenai bisnis yang pihak klien jalankan dengan perusahaan lain tanpa seizin yang bersangkutan. Seorang interpreter juga harus menjaga informasi yang tertulis dalam genggamannya. Sebagai contoh, tidak boleh meninggalkan catatan yang dibuat saat sesi interpretasi di sembarang tempat. Hal ini tidak kalah pentingnya untuk menjaga kenyamanan berbagai pihak pada saat proses interpreting. Baik, yang selanjutnya adalah atau yang kedua, kenetralan. Seorang interpreter harus melakukan tugas profesional sesuai dengan kemampuannya, tanpa memandang seperti jenis kelamin, ras, sosial, budaya, ekonomi. Adapun sosial lain atau sasaran yang harus dilakukan seorang interpreter ialah menghilangkan efek keberpihakan terhadap suatu pihak yang dapat memunculkan nilai negatif dari pihak lainnya. Interpreter berusaha untuk menjaga kenetralan dan menghindari konseling, aktivitas informasi, atau menonjolkan bias pribadi. Seorang interpreter tidak diperkenankan memberikan penilaian atau nilai budaya yang sifatnya pribadi untuk mempengaruhi objektivitas masing-masing pihak. Sebagai contoh, seorang interpreter tidak menunjukkan emosi
pribadi melalui kata-kata atau nada bicara atau bisa disebut dengan bahasa tubuh. Seorang interpreter senantiasa menjauhkan dirinya dari kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau mundur dari tugas jika dibutuhkan. Sebagai contoh, seorang interpreter tidak melakukan aktivitas interpreternya untuk anggota keluarga atau teman dekat. Baik, yang selanjutnya yaitu keakuratan. Seorang interpreter memiliki sasaran untuk mampu membuat pihak pendengar memahami isi pesan yang disampaikan oleh pembicara. Dan prinsipnya, seorang interpreter berusaha untuk merangkai pesan seakurat mungkin dan menyampaikan isi cerita atau roh dari pesan asli, mempertimbangkan konteks budaya. Seorang interpreter merangkai semua pesan yang diterima secara akurat dan lengkap tanpa menambah, mengurangi, maupun mengganti makna asli dari pesannya itu sendiri. Sebagai contoh, seorang interpreter mengulang semua yang diucapkan oleh pembicara walaupun isi pesannya bertele-tele, tidak relevan atau tidak sopan. Seorang interpreter segera melakukan koreksi terhadap kesalahan interpretasi. Contoh, ada suatu kata yang terlewat dan tidak tersampaikan oleh interpreter, maka interpreter harus melakukan koreksi sesegera mungkin. Dan yang keempat yaitu rasa hormat. Seorang interpreter memiliki sasaran menghormati martabat semua pihak yang menjadi klien penerima jasa interpretasi. Dan seorang interpreter berprinsip bahwa memperlakukan semua pihak dengan rasa hormat dengan cara yang berbeda pula. Sebagai contoh, saat memberi salam, seorang interpreter menyebutkan title atau jabatan dari lawan bicaranya, baik itu klien maupun pihak sebaliknya. Dan yang kelima yaitu kesadaran budaya. Dan seorang interpreter memiliki sasaran untuk memfasilitasi komunikasi antar budaya yang berbeda. Prinsip seorang interpreter berusaha untuk membangun kesadaran terhadap budaya yang ada pada saat melakukan tugasnya, baik yang berhubungan dengan bahasa yang sedang diterjemahkan. Contoh, seorang interpreter mempelajari tentang budaya tradisional yang dimiliki oleh klien. Dan tidak kalah pentingnya, seorang interpreter mengingatkan semua pihak terhadap munculnya kesalahpahaman budaya. Sebagai contoh, jika seorang meminta orang yang sedang berpuasa karena alasan keagamaan makan dan minum, maka interpreter boleh mengingatkan untuk tidak melakukannya. Dan yang keenam yaitu batasan peran. Prinsipnya yaitu seorang interpreter tidak melewati batasan peranan profesionalnya dan menahan diri agar tidak melakukan keterlibatan yang bersifat pribadi dan tetap mematuhi segala aturan standar kerja interpreter. Di mana apabila seorang interpreter yang mempunyai pengetahuan dalam bidang akuntansi tidak perlu berperan ganda sebagai akuntan, cukup laksanakan tugas yang sebagai interpreter. Dan yang ketujuh yaitu profesionalisme. Seorang interpreter harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi interpreter dan prinsipnya. Sebagai interpreter harus selalu bersikap profesional, jujur, serta menjaga etikanya. Sebagai contoh, menunjukkan identitas aslinya dan akurat atau tidak ditutup-tutupi. Dan yang kedelapan yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya secara profesional, di mana tidak boleh menjalankan orang lain atas kesalahannya atau bertindak sesuai dengan kode etik profesi dan mengikuti aturan seperti
berpakaian yang sopan, dan datang ke tempat kerja tepat waktu. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, pengembangan profesional. Dan sasaran seorang interpreter adalah mencapai level tertinggi dari kompetensi diri serta jasa yang ditawarkan. Dan prinsip yang harus ditekankan ialah seorang interpreter berusaha untuk selalu meningkatkan pengetahuan atau kemampuan bahasa, budaya, serta kemampuan interpretasinya. Sebagai contoh, seorang interpreter selalu mengikuti perkembangan istilah-istilah teknologi terbaru atau bahasa-bahasa yang berkembang di suatu daerah. Dan tidak kalah penting, seorang interpreter memberikan dukungan untuk pengembangan profesional terhadap rekan sesama seorang interpreter. Contoh, interpreter senior menjadi mentor untuk interpreter junior. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai etika dan beberapa dasar etika yang harus dimiliki seorang interpreter dalam tercapainya keberlangsungan penyampaian informasi yang dilakukan oleh seorang interpreter dalam situasi interpreting. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan itu sendiri datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.